wahai Abu Bakar, Muhammad sudah gila. Kenapa kau katakan Muhammad gila? Ya, karena dia mengatakan bahwa semalam dia berangkat ke Palestina, naik ke langit, berjumpa dengan Allah, kemudian turun mendapatkan wahyu berupa perintah salat. Mustahil ada manusia naik kuda bersayap, nggak pernah ada kuda bersayap itu. Kata siapa? Abu Jahal. Kemudian apa jawaban Abu Bakar? Ini yang membuat Abu Bakar kebaikannya tidak akan terkalahkan oleh kebaikan kita seluruh umat manusia. Beliau mengatakan, wahai Abu Jahal, kalau benar itu dikatakan oleh sahabatku Muhammad, ketahuilah, kalau hari ini Muhammad ada di sampingku, kemudian di depanku ada tembok jelas berwarna putih, kemudian Muhammad mengatakan tembok itu berwarna hitam, maka akan aku anggap penglihatanku salah dan akan aku pastikan bahwa tembok itu berwarna hitam. Inilah kekuatan iman seorang Abu Bakar. Maka apa yang terjadi? Dia menganggap, oh ini Muhammad dalam bahaya, sahabatku dalam bahaya, kekasihku dalam bahaya. Bertanya ini Abu Bakar kepada Abu Jahal, ya Abul Hakam, di mana sahabatku Muhammad itu? Oh, temanmu itu masih ada di atas bukit Abi Qubais. Datang ini, oh ternyata Nabi Muhammad masih dikelilingi oleh penduduk kota Mekah pada saat itu. Mereka masih bertanya, mereka masih mendengarkan cerita tentang Al-Isra wal Mi'raj dari Nabi Muhammad SAW, meskipun mereka meragukannya. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar yang menunjukkan betapa selain beliau kuat imannya, beliau juga orang yang sangat cerdas. Apa yang beliau lakukan? Dia panggil Nabi Muhammad dengan suara yang sangat lantang. Apa yang beliau ucapkan? Hei Muhammad, ya Muhammad, benarkah tadi malam engkau berangkat dari kota Mekah ke Palestina? Nabi Muhammad menjawab, benar. Sambil berjalan, Abu Bakar menyampaikan pertanyaan kedua, benarkah di sana engkau sholat dengan 124.000 nabi? Nabi Muhammad dari atas bukit menjawab, benar. Kemudian sambil berjalan menaiki bukit itu, beliau memberikan pertanyaan lagi, apakah benar selepas engkau sholat engkau naik ke atas langit? Nabi Muhammad menjawab, benar. Kemudian Abu Bakar bertanya lagi, apakah sampai di langit ketujuh engkau naik lagi sampai Sidratul Muntaha? Nabi Muhammad SAW kembali menjawab, benar. Sampai ketika Abu Bakar As-Siddiq berada di samping Rasulullah SAW, beliau menyebutkan kalimat yang merupakan ketegasan dan merubah, menggoyahkan seluruh kebimbangan iman dari sahabat yang tadi sudah beriman, yang sempat ragu-ragu itu, dengan kalimat yang sangat tegas. Apa yang beliau sampaikan? Beliau sampaikan, wahai penduduk kota Mekah, dengarkan baik-baik, apa yang disampaikan oleh Muhammad tadi itu saya yakin benar. Apa sebab? Sebab beliau adalah utusan Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian sahabat-sahabat yang tadinya sempat goyah imannya, mereka kemudian kembali sadar, oh iya, meskipun mustahil tapi yang mengatakan adalah seorang utusan Allah. Meskipun mustahil tapi yang menyampaikan adalah seorang Nabi Allah. Meskipun seakan-akan tidak mungkin, tapi yang menyampaikan ini adalah seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang tadinya goyah, yang tadinya ragu, yang tadinya bimbang, mereka kemudian kembali menjadi yakin. Bahkan sahabat-sahabat yang tadinya tidak beriman, mereka kemudian sebagian besar menjadi beriman kepada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Kemudian kecerdasan kedua yang dilakukan oleh seorang Abu Bakar, dia kemudian memanggil tokoh-tokoh Mekah yang sering mondar-mandir ke kota Palestina. Untuk apa? Untuk membuktikan kebenaran kesaksian dari Nabi Muhammad SAW. Maka datang 10, 11 sampai 15 orang tokoh-tokoh Mekah yang sering mondar-mandir ke kota Palestina. Ditanya, hei orang-orang Quraisy Mekah, apakah kalau saya menanyakan sesuatu tentang Masjidil Aqsa kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Muhammad menjawab dan itu jawabannya benar, apakah engkau akan membenarkannya? Tentu, kata mereka. Kemudian mulailah dari pertanyaan yang pertama, ya Muhammad, berapa jumlah pintu dari Masjidil Aqsa? Dijawab oleh Nabi Muhammad dengan jawaban yang benar. Kemudian orang-orang tokoh-tokoh Mekah mengatakan, Muhammad benar. Pertanyaan yang kedua, hei Muhammad, berapa jumlah jendela yang ada di Masjidil Aqsa? Dijawab oleh Nabi Muhammad dengan jawaban yang benar. Kemudian tokoh-tokoh Mekah itu mengatakan Muhammad benar. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq memberikan pertanyaan yang ketiga, hei Muhammad, seperti apa gerbang dari kota Palestina itu? Dijawab dengan jawaban yang benar. Kemudian tokoh-tokoh Mekah itu mengatakan Muhammad benar. Maka sejak saat itu seluruh orang Mekah percaya dan yakin beriman dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Tapi tidak berhenti sampai di sana saja. Nabi Muhammad SAW memantapkan keimanan orang-orang Mekah pada hari itu dengan menyampaikan sesuatu yang mustahil bisa diingkari. Apa yang beliau sampaikan? Wahai sekalian orang Mekah, saya ketika pulang dari Mi'raj menuju ke kota Mekah, di perjalanan saya melihat sebuah kafilah. Kafilah ini rombongan dagang yang isinya sekitar 11 unta, di mana unta yang paling depan berwarna putih
dan di lehernya ada kalung kain berwarna merah. Di tengah jalan kafilah itu sempat kehilangan salah satu untanya. Kemudian aku meneriaki mereka, "Hei kafilah, larilah kalian ke lembah sebelah kanan, di sana onta kalian tersesat." Maka kafilah ini lari dan diketemukanlah ontanya itu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Beliau menyampaikan, "Wahai penduduk kota Mekah, kalau belum cukup mantap keyakinanmu, keimananmu tentang Al-Isra wal Mi'raj yang aku alami ini, silahkan kalian tunggu di gerbang kota Mekah. Sekitar 2 hari lagi rombongan kafilah itu akan tiba. Tanyakan apakah yang mereka alami dari yang aku ucapkan ini adalah benar." Kemudian di hari kedua setelah peristiwa Jabal Qubais itu, semua penduduk Mekah, yang pria, yang wanita, yang laki-laki, yang perempuan, yang besar, yang kecil, yang kaya, yang miskin, semua kumpul di gerbang kota Mekah. Apa yang terjadi? Mereka menunggu kafilah ini akan datang, dan ternyata di sore hari betul kafilah ini pun datang. Ketika diperiksa, benar, ternyata kafilah ini terdiri dari 11 unta, dan unta yang paling depan adalah unta berwarna putih, di mana di lehernya terkalung kain berwarna merah. Semakin yakin mereka itu. Kemudian karena penasaran mereka bertanya, "Wahai kafilah, apa yang kalian alami di tengah perjalanan?" Kemudian kafilah itu menjawab, "Iya, di tengah perjalanan salah satu onta kami ada yang hilang. Kemudian kami mendengar suara entah dari mana yang memberikan petunjuk kepada kami bahwa onta kami ada di lembah sebelah kanan. Kemudian kami menemukannya." Kata orang-orang Mekah pada saat itu, "Ketahuilah bahwa suara itu adalah suara Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad." Seperti itulah kiprah peran iman yang sangat kuat yang dimiliki oleh seorang sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan kita berdoa mudah-mudahan